serta masuk dalam pengelolaan air buangan. Pengertian pengolahan air buangan atau air limbah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pencemaran air adalah hasil kegiatan yang berwujud cair. Menurut Suprivatno tahun 2000, air limbah adalah air yang telah digunakan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan. Air limbah dapat berasal dari rumah tangga, kantor, toko, ruang publik, industri, atau tempat-tempat tidak terpakai yang tercipta dari berbagai aktivitas manusia untuk menggunakan air bersih. Selanjutnya, pengendalian pencemaran. Pengertian pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Kita masuk pada sumber air buangan. Yang pertama yaitu rumah tangga. Air limbah yang berasal dari pemukiman penduduk. Pada umumnya, air limbah ini terdiri dari ekskreta, tinja dan air seni, air bekas cucian, dapur, dan kamar mandi. Yang umumnya terdiri dari bahan-bahan organik. Yang kedua yaitu industri. Air buangan industri yang berasal dari berbagai jenis industri akibat proses produksi. Zat-zat yang terkandung di dalamnya sangat bervariasi sesuai dengan bahan baku yang dipakai oleh masing-masing industri. Yang ketiga yaitu kota praja. Air buangan yang berasal dari daerah perkantoran, perdagangan, hotel, restoran, tempat umum, dan lain-lain. Berikutnya dampak pengelolaan pencemaran air. Yang pertama, dampak terhadap kehidupan biota air. Banyaknya zat pencemaran pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut, sehingga mengakibatkan kehidupan dalam air membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya akibat matinya bakteri-bakteri. Maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dengan air limbah yang sulit terurai, panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme apabila air limbah tidak didinginkan terlebih dahulu. Yang kedua, dampak terhadap kualitas air tanah. Pencemaran air tanah oleh tinja yang bisa diukur dengan vessel coliform telah terjadi dalam skala yang luas. Hal ini dibuktikan oleh survei sumur damkar di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasi terjadinya pencemaran tersebut. Ketiga, dampak terhadap kesehatan. Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam, antara lain: yang pertama, air sebagai media untuk hidup mikroba patogen. Yang kedua, air sebagai sarang insekta penyebab penyakit. Ketiga, jumlah air yang tersedia tidak cukup sehingga manusia bersangkutan tak membersihkan diri. Yang terakhir, air sebagai media untuk hidup vektor penyakit. Bagian 4, dampak terhadap estetika lingkungan. Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan tersebut akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah, minyak, atau lemak juga dapat mengurangi estetika lingkungan. Upaya pengelolaan air buangan. Yang pertama, pengenceran atau diffusion. Air limbah dihancurkan sampai mencapai konsentrasi yang cukup rendah, kemudian baru dibuang ke badan-badan air. Tetapi dengan makin bertambahnya penduduk, yang berarti makin meningkatnya kegiatan manusia,
maka jumlah air limbah yang harus dibuang terlalu banyak dan diperlukan air pengenceran terlalu banyak pula. Maka cara ini tidak dapat dipertahankan lagi. Di samping itu, cara ini menimbulkan kerugian lain, diantaranya bahaya kontaminasi terhadap badan-badan air masih tetap ada, pengendapan yang akhirnya menimbulkan pendangkalan terhadap badan-badan air seperti selokan, sungai, danau, dan sebagainya. Selanjutnya dapat menimbulkan banjir. Yang kedua, kolam oksidasi atau oxidation ponds. Pada pengelolaan ini adalah pemanfaatan sinar matahari, ganggang atau algae, bakteri, dan oksigen dalam proses pembersihan alamiah. Air limbah dialirkan ke dalam kolam sebesar dan berbentuk segi empat dengan kedalaman antara 1-2 meter. Lokasi kolam harus jauh dari daerah permukiman dan di daerah terbuka sehingga memungkinkan sirkulasi angin dengan baik. Cara kerjanya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 4 unsur yang berperan dalam proses pembersihan alamiah ini adalah sinar matahari, ganggang, bakteri, dan oksigen. Yang kedua, pada proses sintesis untuk pembentukan karbohidrat dari A2O dan CO2 adalah klorofil. Di bawah pengaruh sinar matahari terbentuk O2 atau oksigen. Yang ketiga, sebagai hasilnya nilai BOD dari limbah tersebut akan berkurang sehingga relatif aman bila akan dibuang ke dalam. Yang ketiga, irigasi. Air limbah dialirkan ke dalam parit-parit terbuka yang digali sehingga air akan merembes ke dalam tanah melalui dasar dinding parit-parit tersebut. Dalam keadaan tertentu, air buangan dapat digunakan untuk perairan ladang, pertanian, dan perkebunan dan sekaligus berfungsi untuk pemupukan. Cara ini dapat digunakan terutama untuk air limbah rumah tangga, perusahaan susu sapi, rumah potong hewan, dan sebagainya, di mana kandungan zat-zat organik dan protein yang diperlukan oleh tanaman cukup tinggi.